Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah perancangan geometrik jalan yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Pada kesempatan ini kami akan membahas hasil laporan analisis perancangan geometrik jalan pada suatu peta kontur dengan menggunakan alternatif trase tertentu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria perancangan. Yang pertama adalah mengenai klasifikasi jenis medan. Berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan, trase terpilih yaitu trase 1 memiliki jenis medan datar dengan kemirikan 7,45%. Selanjutnya adalah mengenai data karakteristik perancangan. Berdasarkan data, nilai lalu lintas harian rata-rata tahunan untuk tahun ke-0 adalah 21.121. Untuk komposisinya sendiri yaitu sebagai berikut. Komposisi untuk mobil penumpang sebanyak 80%, bus sebanyak 12%, dan trailer sebanyak 8%. Untuk pertumbuhan per tahunnya diprediksikan bahwa mobil penumpang sebanyak 5%, bus sebanyak 2%, dan trailer sebanyak 1%. Untuk faktor jam puncaknya sendiri atau K yaitu nilainya 0,12. Untuk nilai V per C-nya yaitu 0,85 dan kapasitasnya atau C yaitu 2112 SMP per lajur per jam. Untuk umur rencananya yang akan kami desain yaitu selama 20 tahun. Dan nilai EMP mobil penumpang yaitu 1, bus 1,4, dan trailer adalah 2. Selanjutnya mengenai penentuan jumlah lajur. Berdasarkan data, nilai lalu lintas harian rata-rata tahunan yaitu sebanyak 21.121 kendaraan per jam. Untuk volume jam puncaknya sendiri yaitu 2.534,52 kendaraan per jam. Berdasarkan tiap-tiap jenisnya, untuk mobil penumpang, nilai volume jam puncaknya adalah 2027,62, bus 304,14, dan trailer sebanyak 202,76. Kami juga melakukan perhitungan untuk nilai volume jam puncak untuk setiap arahnya. Untuk arah pertama, mobil penumpang sebanyak 1013,81 kendaraan per jam per arahnya. Habis itu bus ada 152,07 dan trailer sebanyak 101,38. Untuk arah sebaliknya, nilai volume jam puncak untuk mobil penumpang adalah 1013,81, bus sebanyak 212,90, dan trailer sebanyak 202,76. Kami juga memprediksikan untuk nilai volume jam puncak yang akan terjadi untuk tahun ke-20 atau 20 tahun lagi. Untuk mobil penumpang kami prediksikan bahwasannya nilai volume jam puncaknya adalah sebesar 2.689,93, sedangkan untuk bus adalah 316,36 dan trailer adalah 247,41. Sehingga total volume jam puncak pada tahun ke-20 adalah 3.253,70. Sedangkan untuk volume jam puncak tahun ke-0 yaitu 1429,47. Berdasarkan desain yang kami rancang, setiap lajurnya akan dapat memiliki volume jam puncak sebesar 1795,20. Untuk jumlah lajur tahun ke-0 dibutuhkan sebanyak 0,80 lajur dan jumlah lajur tahun ke-20 sebanyak 1,81 lajur, sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut kami putuskan untuk mendesain jalan dengan jumlah lajur sebanyak 2 lajur. Selanjutnya untuk penentuan kriteria perancangan, kami perhitungkan bahwasanya nilai lalu lintas harian rata-rata untuk mobil penumpang per harinya adalah 44.832, dan untuk nilai lalu lintas harian rata-rata per tahun untuk bus adalah 5.272,63, dan untuk trailer adalah 4.123,46. Sehingga apabila ditotalkan, nilai lalu lintas harian rata-rata tahunan adalah 54.228,33. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kriteria perancangan. Untuk fungsi jalan yang akan kami desain ini merupakan kolektor kelas 1, sedangkan klasifikasi jalannya termasuk jenis jalan raya dengan konfigurasi jalan 4 lajur 2 jalur.
Untuk kecepatan rencana yang kami gunakan dalam pendisinan adalah senilai 80 km per jam. Untuk super elevasi normal itu ada 2%, super elevasi maksimal yaitu 8%, dan super elevasi bahu 6%. Untuk lebar lajunya sendiri kita mendesain 3,6 meter, lebar bahu dalam 0,5 meter, dan lebar bahu luarnya 2 meter. Sedangkan untuk lebar median ada 2 meter, lebar ruang manfaat jalan 31 meter, dan lebar ruang milik jalan 25 meter, sedangkan lebar ruasnya ada 10 meter. Selanjutnya akan saya bahas mengenai analisis pemilihan trase dan juga alignment. Sebagai langkah awal akan dilakukan penentuan geodetik terlebih dahulu dari titik awal hingga titik akhir trase yang dipilih seperti yang terlihat pada layar berikut. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan jenis tikungan di mana pada perancangan ini akan dipilih desain tikungan SCS terlebih dahulu. Kemudian akan ditentukan parameter-parameter yang akan menjadi ketentuan dalam pemilihan desain tikungan dengan langkah seperti pada diagram alir gambar di layar. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan komponen tikungan pertama, kedua, dan ketiga seperti yang tertera pada slide. Di mana pada ketiga tikungan dipilih desain SCS dengan jari-jari 296 meter. Jenis tikungan SCS ini diutamakan untuk mendesain tikungan karena jenis ini dianggap jenis yang paling nyaman karena adanya lengkung peralihan sebelum dan sesudah tikungan. Sehingga pengemudi tidak terlalu kaget karena pengemudi memiliki waktu reaksi yang lebih besar sebelum dan sesudah memasuki tikungan. Nilai jari-jari yang diambil yaitu 296 meter juga telah memenuhi syarat R minimum yang sebesar 229,062 meter. Pemilihan jari-jari ini juga didasari dengan mempertimbangkan aspek biaya, di mana nilai jari-jari ini tidak terlalu besar sehingga membutuhkan biaya yang lebih sedikit jika dibandingkan jari-jari yang lebih besar. Kemudian terdapat stationing pada trase jalan yang dipilih seperti tabel berikut. Selanjutnya terdapat diagram super elevasi sebagai berikut, di mana diagram ini dibuat dengan memplot grafik stationing terhadap super elevasi kanan dan kiri pada Excel. Kemudian berdasarkan pedoman ASTO 2018, kami merancang elevasi desain yang mempertemukan PVI pada alignment vertikal dengan PI pada alignment horizontal, agar nantinya lengkung vertikal dan lengkung horizontal dapat membentuk kombinasi yang baik. Bisa dilihat pada gambar pada slide berikut yang merupakan hasil potongan memanjang, di mana pada gambar tersebut dapat terlihat terdapat 11 PVI yang terdiri dari 5 lengkung cembung dan 6 lengkung cekung. Sehingga jalan terdapat menjadi 12 segmen. Lengkung vertikal cembung adalah lengkung di mana titik perpotongan antara kedua tangan berada di atas permukaan jalan. Berikut merupakan hasil analisis dan perhitungan lengkung cembung pada trase jalan. Sedangkan lengkung vertikal cekung adalah lengkung di mana titik perpotongan antara kedua tangan berada di bawah permukaan jalan. Panjang lengkung cekung ini ditentukan dengan memperhatikan beberapa kriteria desain lengkung cekung yang baik. Berdasarkan analisis dan perhitungan, berikut merupakan hasil lengkung vertikal cekung pada trase jalan tersebut. Berikut beberapa hal yang dapat kelompok kami simpulkan dari perancangan geometrik jalan ini. Yang pertama, titik awal dan titik akhir dihubungkan dengan menggunakan alternatif trase terpilih, yaitu alternatif trase terbaik, seperti terlihat pada gambar alternatif trase 1. Trase ini memiliki 3 buah tikungan sejenis, yaitu spiral, circle, spiral, dan setiap tikungan memiliki jari-jari sebesar 296 meter. Selanjutnya, kedua, terdapat 11 lengkung vertikal yang terdiri dari 6 buah lengkung cekung dan 5 buah lengkung cembung, sehingga akan terjadi menjadi sub 12 segmen jalan seperti terlihat pada gambar di samping. Ketiga, perancangan saluran drainase dan gorong-gorong akan menggunakan saluran berpenampang trapesium. Saluran drainase akan dibangun di sepanjang ruas jalan untuk kemudian mengaliri air menuju gorong-gorong yang berada di antara segmen, seperti terlihat pada gambar. Kemudian keempat, untuk mengakomodasi off-tracking dan kemampuan pengemudi, akan dilakukan pelebaran jalan pada setiap tikungan sebesar 0,9 meter. Kelima, berikut merupakan perancangan dimensi setengah penampang melintang terlihat pada gambar. Keenam, dalam perancangan akan menimbulkan timbunan dan galian. Total volume tanah yang perlu digali adalah 901.044 meter kubik, dan volume tanah yang perlu ditimbun adalah 999.324 meter kubik. Berikut merupakan Mass-Hall diagram yang didapat. Dan berikut merupakan hasil akhir dari perancangan geometrik jalan kami. Selanjutnya akan ditampilkan drive mode dari hasil perancangan geometrik jalan yang telah kelompok kami lakukan.
Dari video yang sudah ditampilkan, dapat dilihat hasil penampang melintang yang sudah didesain dan beberapa komponen yang sudah kelompok kami rancang. Terlihat bahwa desain jalan yang telah dibuat cukup nyaman. Baik, penjelasan tadi menutup presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses presentasi. Sekian dan terima kasih.